Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa Bapa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Wah, hebat semua ya, kalian semuanya hari ini masuk semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah yang kalian pelajari di hari kemarin? Nah, betul. Kalian belajar tentang adik Simba, yaitu kalimat ya apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, pada pagi hari ini kalian akan belajar dengan Bapak Aldo tentang materi pembelajaran yang dimana kalian pasti masih bingung materi apa. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita saksikan video yang berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Chief de Mission, Ketua Delegasi, para atlet, beserta seluruh pelatih dan ofisial, hadirin sekalian yang kalian sudah menyaksikan video tadi ya. Tentang video apakah tadi? Betul. Ada Bapak Presiden Jokowi. Kemudian ada apa lagi? Nah, tentang pidato. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pidato. Baik, kita akan belajar tentang pidato. Sebelumnya kita akan belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, ya, tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran yang kedua. Baik, kita akan belajar tentang pidato. Nanti yang pertama kita akan mengetahui pengertian pidato. Kemudian kita selain tahu pengertian pidato, yaitu adalah langkah-langkah membuat pidato. Langkah-langkah membuat pidato, kemudian susunan pidato. Jadi kita akan tahu tentang pengertian pidato, langkah-langkah pidato, susunan pidato, kemudian ada lagi jenis pidato. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pidato itu apa aja. Oke, langsung saja kita tentang pengertian pidato. Baik, masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu adalah pengertian dari pidato. Ada yang tahu nggak murid Bapak tentang pengertian dari pidato? Baik, tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan dan akan meluruskan mengenai pengertian dari pidato. Baik, pidato adalah suatu ungkapan dengan susunan kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi, pidato itu susunan kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Oke, jadi bisa dilihat juga pengertiannya ada di samping. Baik, yang kedua adalah tentang jenis-jenis pidato. Ada yang tahu tentang jenis-jenis pidato itu apa aja? Betul, tadi kalian sudah paham dan sudah tahu tentang jenis-jenis pidato. Yang pertama tadi ya, betul, pidato dari Bapak Presiden. Nah, pidato dari Bapak Presiden tadi yaitu merupakan jenis pidato kenegaraan
Ada lagi yang kedua adalah jenis pidato semangat, pembangkit semangat. Kemudian ada pidato hari besar, baik hari besar Islam, Nasrani, Katolik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah jenis pidato perayaan event ataupun acara dan lain sebagainya. Baik, pidato yang baik itu bisa diterima oleh orang dan berdampak positif bagi orang yang mendengarkan. Jadi buat anak-anak yang berpidato yang baik itu dapat memberikan dampak positif bagi orang yang mendengarkan. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah membuat pidato. Apa aja sih langkah-langkah membuat pidato? Ada yang tahu nggak murid Bapak apa saja langkah-langkah dalam membuat pidato? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Bapak akan memberikan langkah-langkahnya untuk membuat pidato. Langkah yang pertama, dicatat ya, jangan lupa untuk dicatat. Siapkan bolpen dan alat tulisnya. Yang pertama adalah kita menentukan tema atau pokok dari pembicaraan. Jadi yang pertama adalah menentukan tema atau pokok dari pembicaraan. Yang kedua adalah kita menyusun pokok-pokok pembicaraan. Yang kedua. Yang ketiga adalah menentukan tujuan dari pidato. Jadi sebelum kita membuat pidato, naskah pidato yang panjang itu, yang ketiga kita harus menentukan tujuan pidato tersebut itu untuk siapa. Apakah untuk siswa, apakah untuk teman-teman kita, apakah untuk guru-guru kita, ataukah untuk masyarakat, ataukah khalayak umum. Baik, kita harus tahu tujuannya. Yang keempat yaitu adalah menyusun kerangka pidato. Nah, kerangka pidato di sini itu ada 3. Untuk lebih lengkapnya, setelah penjelasan ini akan Bapak jabarkan lagi apa aja kerangka dari pidato. Yang kelima adalah setelah kita mengetahui dari 4 langkah tadi, yang pertama dan yang sampai yang keempat, yang kelima. Masuk yang kelima ini yaitu adalah kita menyusun semua langkah-langkah tadi ke dalam naskah pidato. Jadi kalau kita sudah menentukan tema atau pokok pembicaraannya, kita sudah menyusun pokok-pokoknya tadi, isi-isinya apa, kemudian tujuannya sudah tahu, kerangkanya sudah tahu. Nah, ini kita baru menyusun ke dalam naskah pidato. Nah, tadi Bapak sudah berjanji akan mengasih tahu dari kerangka pidato. Nah, kerangka pidato di sini ada 3 ya di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Yang kedua adalah isi. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, pendahuluan itu apa? Pendahuluan di dalam pidato itu berisi tentang ucapan salam, kemudian ucapan terima kasih, ucapan syukur, tujuan dari pidato. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat gambar di samping. Itu merupakan contoh dari kerangka pidato bagian pendahuluan. Yang kedua adalah isi. Isi di sini adalah maksud dari pidato kalian. Maksud dari pidato kalian. Kalau di contoh ini adalah pidato perpisahan ataupun di sini itu naskah dari perwakilan dari kelas 6. Jadi naskah pidato ucapan terima kasih ataupun tentang perpisahan ya, dia mewakili. Dan yang ketiga yaitu adalah penutup. Bisa dilihat di gambar di samping bahwasanya itu merupakan adalah dari penutup, berisi tentang kesimpulan, saran, kemudian ucapan terima kasih dan ucapan kritikan. Jadi di penutup itu ada salam akhir, kemudian ucapan terima kasih, saran sama kritikan. Itu masuk ke dalam penutup. Selanjutnya pada saat kita berpidato itu ada 4 tips dalam berpidato menggunakan naskah. Tips yang pertama adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu
isi dari pidato. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu naskah pidato tersebut ya. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu naskah pidato tersebut. Yang kedua adalah kita harus tahu tujuannya ataupun isinya. Apa isi dari naskah pidato itu, yang tamunya siapa, kemudian isinya itu nanti tentang apa. Yang ketiga adalah intonasi harus jelas. Jadi pada saat kita berpidato, intonasi kita itu harus jelas, artikulasi kita juga harus jelas. Agar apa? Agar orang yang mendengarkan atau orang yang memahami ataupun melihat kita pada saat kita berpidato itu tidak bingung tentang apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu yaitu adalah kita jangan seringkali ataupun terus-menerus pada saat berpidato menggunakan naskah itu selalu melihat naskah kita secara terus-menerus. Nah, alangkah baiknya pada saat kita berpidato menggunakan naskah, seseringkali kita harus melihat audien ataupun penonton yang datang ataupun undangan yang datang, gitu ya. Itu tadi 4 tips dalam berpidato. Nah, kita akan membuat pidato dengan menggunakan langkah-langkah, 5 langkah dalam membuat pidato. Baik, disiapkan, silahkan anak-anak silahkan mempersiapkan kertasnya sama alat tulisnya. Silahkan dicatat. Yang pertama, kita menentukan tema. Di sini kita menentukan tema yaitu adalah pahlawan. Yang kedua, yaitu adalah menentukan pokok pembicaraannya. Pokok pembicaraannya kita membicarakan tentang Ibu Raden Ajeng Kartini. Kita bicarakan tentang lahirnya di mana, kemudian beliau itu siapa, kemudian dia tinggal di mana, pendidikannya apa. Silakan. Kita akan membicarakan Ibu Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga, tujuannya. Tujuan pidato ini kita akan sampaikan kepada teman-teman kita. Dan yang keempat, kerangka pidato. Nah, kalian tadi kalau sudah itu, kalian jabarkan ke dalam kerangka. Tadi ada 3. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Sudah? Dan yang kelima adalah, kalau kalian sudah tentukan itu semua, silahkan dibuat naskah pidato dalam lembaran yang sudah kalian tulis. Baik, sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi pidato, yuk kita simpulkan bersama-sama tentang materi pidato. Silakan anak-anak menyimpulkan materi tentang pidato pada pagi hari ini. Nah, betul. Pada pagi hari ini kita belajar tentang pidato. Untuk memudahkan membuat kesimpulan tentang materi pidato, Bapak akan mengajak kalian untuk menyimpulkan secara bersama-sama tentang materi pidato menggunakan alur berpikir ataupun menggunakan media mind mapping. Bagaimana? Yuk. Nah, baik, kita akan menyimpulkan bareng-bareng menggunakan media mind mapping, yaitu adalah jalan ajaib tentang pidato. Nah, tadi kita belajar yang pertama adalah pengertian dari pidato, yaitu adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari pidato. Yang kedua adalah susunan ataupun langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua adalah mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Yang ketiga adalah menentukan tujuan pidato. Yang keempat adalah menyusun kerangka pidato.
Dan yang kelima adalah mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Yang ketiga adalah kerangka dari pidato. Kerangka dari pidato tadi ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Yang keempat adalah contoh dari pidato. Contoh dari pidato ada pidato kenegaraan, ada pidato menyambut hari besar, ada pidato pembangkit semangat, ada pidato acara atau event. Nah, itu contoh dari pidato. Dan yang kelima yaitu adalah hal-hal yang diperhatikan ketika berpidato menggunakan naskah. Jadi ketika berpidato menggunakan naskah tadi kita ada 4. Yang pertama adalah membaca naskah serta memahaminya. Yang kedua adalah mengetahui hal-hal penting seperti tujuan, nama acara, undangan, dan yang hadir. Yang ketiga adalah intonasinya harus tepat atau jelas. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah pandangan mata tidak selalu terarah pada naskah. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah menyimpulkan secara bersama-sama tentang berpidato pada materi pada pagi hari ini. Jadi kita belajar tentang pidato ya anak-anak pada pagi hari ini. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, Bapak, persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak berpesan kepada anak-anak selalu menjaga kesehatan dan jangan kemana-mana. Kalau mau kemana-mana ataupun bepergian, jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Dan buat anak-anak Bapak yang hari ini melakukan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-temannya yang tidak berpuasa, saling menghormati dan saling menghargai teman-temannya yang berpuasa. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini tentang berpidato dan dengan Bapak Aldo di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.